Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan tumbuhan. Jadi kita sudah pelajari tentang pertumbuhan kupu-kupu yang kemarin dan juga pertumbuhan manusia. Jadi kali ini kita akan belajar pertumbuhan tumbuhan. Tapi sebelum itu, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pertumbuhan nyamuk. Yuk kita lihat sama-sama. Jadi, seperti yang kamu lihat dalam gambar, ini adalah gambar nyamuk ya, pertumbuhan nyamuk tepatnya telur, ada juga jari jentik-jentik, pupa dan nyamuk dewasa. Itu adalah proses pertumbuhan nyamuk sama seperti proses pertumbuhan kupu-kupu kemarin. Yang kalau kupu-kupu kan ada telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, kalau di nyamuk ada telur, jentik-jentik, pupa, lalu nyamuk dewasa. Jadi ibu mau kasih tahu kalau yang namanya kupu-kupu itu dari telur sampai dengan kepompong itu terjadi di daun, tetapi kalau nyamuk itu terjadi dalam air. Jadi pertumbuhan nyamuk itu terjadi dalam air. Jadi nyamuk bertelur di air. Ya, lalu menjadi jentik-jentik. Buat kamu yang belum tahu jentik-jentik, kamu bisa lihat gambarnya ibu sediakan di sini ada gambar jentik-jentik nyamuk. Nah, itu jentik-jentik nyamuk sering kamu temui di dalam air. Jadi kalau kita temukan di genangan-genangan air ada itu jentik-jentik nyamuk itu. Nah, jadi kenapa kita dilarang untuk membiarkan tampungan air seperti kaleng-kaleng bekas yang ada isi air di dalamnya. Kenapa kita disarankan untuk tidak membiarkan itu? Karena dapat menjadi tempat untuk bertelurnya nyamuk. Seperti kita tahu bahwa nyamuk itu adalah hewan yang sangat berbahaya karena bisa menyebabkan malaria. Ya, jadi setelah telur ini menetas menjadi jentik-jentik nyamuk yang banyak sekali dalam air, lalu menjadi pupa. Jadi dari jentik-jentik menjadi pupa. Pupa sendiri tidak bisa bergerak, ya. Pupa berpindah karena gerakan dari air tadi. Jadi semua pertumbuhan nyamuk itu berada dalam air. Dari telur, bertelur dalam air, menjadi jentik-jentik yang berenang dalam air, terus menjadi pupa dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa, ya. Jadi kita bisa nyanyikan lagu seperti kemarin itu ada telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu, terbang yang tinggi. Nah, itu kalau kupu-kupu. Kalau nyamuk, telur-telur, jentik-jentik, pupa nyamuk besar, terbang yang tinggi. Nah, itu dia. Ya, jadi kita bisa kalian bisa mengerti ya. Jadi awalnya telur, terus jentik-jentik, menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Baik, itu dia dan kalian juga bisa menemukan itu dalam ringkasan. Sudah lengkap ringkasannya beserta dengan gambar dan juga kalau kalian baca juga pertumbuhan katak yang ada di halaman 131. Baik, berkaitan dengan pertumbuhan-tumbuhan seperti yang kalian sudah lihat di atas, pertumbuhan-tumbuhan itu ada dua ya, pertumbuhan atau perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan juga secara buatan. Nah, secara alami ini berarti menggunakan bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri ya, misalkan menggunakan biji, tunas, umbi, dan spora yang seperti di atas Ibu Dian lampirkan. Dan juga ada lagi yang namanya perkembangbiakan secara buatan. Buatan ini berarti dibantu oleh manusia, seperti cangkok. Sebentar akan Ibu Dian jelaskan juga, ada di buku tema juga. Baik, kita lihat dulu terlebih dahulu yang namanya pertumbuhan-tumbuhan atau perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan alami ya, yaitu biji, tunas, umbi. Jadi kalian bisa lihat di gambar perkembangbiakan tanaman dengan biji. Jadi perkembangbiakan tanaman dengan biji ini sendiri itu merupakan dilakukan oleh tumbuhan dengan menggunakan biji. Jadi kita tanam bijinya ya, dari biji itu akan tumbuh menjadi tanaman. Biji itu dapat dari mana Bu Guru? Jadi biji itu dapat dari tanaman itu sendiri. Misalnya kamu lihat ketika kamu makan mangga, di dalamnya ada biji kan? Nah, biji itu bisa ditanam lagi menjadi pohon mangga. Ada juga jagung yang kamu makan. Nah, biji jagung itu bisa ditanam lagi menjadi jagung. Seperti itu. Jadi
biji yang dari dalam tanaman itu bisa ditanam lagi dan menghasilkan tanaman yang baru. Itu yang namanya perkembangbiakan tanaman dengan biji. Kalian bisa lihat sendiri contoh-contohnya yang seperti dalam gambar. Oke, kita lanjut di perkembangbiakan tanaman dengan tunas. Nah, ini agak sedikit berbeda. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas itu adalah anakan. Tunas ini sendiri adalah anakan yang tumbuh di samping tumbuhan induknya. Jadi kalau kalian mau lihat itu seperti di pisang. Pisang itu kalau sudah mau tumbuh besar, makanya di samping tanamannya muncul satu tunas pisang. Nah, satu tunas pisang ini yang akan tumbuh menjadi pohon pisang yang besar dan menghasilkan buah. Jadi contoh tanaman perkembangbiakan dengan tunas kalian bisa lihat di sini. Ada pisang, ada cucur bebek, dan juga ada bambu. Baik, selanjutnya kita lihat yang perkembangan tanaman dengan umbi. Nah, tanaman umbi ini apa, Bu? Umbi ini sendiri adalah tanaman yang diambil dari dalam tanah, ya. Jadi hasil panen dari tanaman umbi itu ada di dalam tanah. Misalkan ubi jalar, kentang, wortel itu dari dalam tanah. Jadi umbi ini sendiri kenapa harus dalam tanah? Karena dari dalam tanahlah si tanaman umbi ini mendapat cadangan makanan. Tanaman umbi dibagi menjadi 3, ada umbi akar, misalkan wortel dan ketela pohon, atau biasa kita kenal dengan ubi kayu. Setelah itu ada umbi batang, misalkan kentang dan ubi jalar, ya, itu ada gambarnya. Dan juga kalau umbi lapis ada seperti bawang putih dan bawang bombay. Umbi lapis kenapa disebut lapis? Karena memang kalau kalian lihat tekstur bentuk dari bawang ini sendiri itu berlapis-lapis, bisa dikupas ada lagi dan hasilnya akan menjadi yang paling kecil, bentuknya lebih kecil, ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian ke dapur minta mama dulu, ya, minta mama untuk lihat, ambil bawang merah di dalamnya itu berlapis-lapis, bisa ya? Baik. Baik, selanjutnya kita akan lihat tentang perkembangan tumbuhan dengan menggunakan spora. Nah, ini agak lebih unik ya. Kenapa unik? Karena yang namanya tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan spora itu nggak perlu ditanam, ya, nggak perlu kita tanam sama seperti jagung, mangga dan sebagainya. Nggak usah kita tanam, dia akan tumbuh sendiri. Kok bisa? Ya, kita bisa lihat yang seperti di gambar ini. Ini adalah contoh tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini sendiri ditanam eh, perkembangbiakannya itu menggunakan spora. Kita bisa lihat titik-titik yang di belakang daun pohon paku ini yang sudah diperbesar, yang kalian bisa lihat di atas itu gambarnya. Ini yang sudah diperbesar, ini namanya kotak spora. Jadi kotak spora ini adalah merupakan alat perkembangbiakannya pohon paku. Jadi kotak spora ini akan diterbangkan angin. Di mana kotak spora itu jatuh, maka disitulah tempat tumbuhan ini bertumbuh. Jadi nggak usah ditanam. Jadi misalnya kalau di rumah Budian itu ada tumbuhan paku nih, terus angin menerbangkan kotak spora ini sampai ke rumah Haikal misalnya, berarti akan tumbuh di tanah dekat rumahnya Haikal. Atau di rumahnya Haikal tumbuh, akhirnya diterbangkan lagi kotak sporanya sampai ke rumah Rara misalkan. Nah, tumbuhlah di rumah Rara. Jadi Rara jangan kaget dong kalau misalkan keluar rumah terus tiba-tiba muncul di depan rumahnya Rara itu adalah tumbuhan paku. Wah, Rara bilang, "Siapa yang tanam tumbuhan paku di sini? Nggak ada yang tanam ini kok bisa numbuh." Nah, iya, karena diterbangkan angin. Itu dia. Ini yang namanya pertumbuhan paku. Pertumbuhan menggunakan perkembangan spora. Jadi kalian bisa baca lagi percakapan itu di halaman 173. Jadi Budian sampaikan untuk membaca materi perkembangbiakan tanaman dengan biji itu di halaman 154, tunas di halaman 156, umbi di halaman 171, dan kalau spora di halaman 173. Baik, di ringkasan semua sudah dijelaskan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan tumbuhan secara buatan, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, ini dibantu oleh manusia. Tumbuhan dengan cara buatan atau mencangkok ini dibantu oleh tangan manusia, ya. Makanya disebut dengan perkembangbiakan buatan. Jadi, mencangkok ini dibuat
di tumbuhan berkayu ya, yang berkayu. Kalau di pohon tomat tidak bisa ya, tapi kalau di pohon mangga, pohon jeruk itu bisa. Jadi wacana berkaitan dengan pertumbuhan atau perkembangan cangkok ini ada di halaman 180. Itu juga sudah dijelaskan bagaimana cara membuat mencangkok ini ya, secara garis besar. Mencangkok tanaman ini lebih murah ya dan mudah pengembangbiakannya, dan hasilnya atau keuntungannya itu juga tanaman ini akan tumbuh lebih cepat. Jadi kalau kalian lihat tanaman-tanaman berkayu yang menggunakan cara mencangkok itu bentuknya lebih kecil, lebih pendek ya, tetapi berbuah banyak. Jadi itu yang namanya pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dengan cara mencangkok dengan bantuan manusia. Itu dia. Baik, dengan begitu selesai sudah penjelasan Budian tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, kalian bisa melihat LKS yang sudah Budian bagikan dan dikerjakan serta dikumpulkan kepada Budian ya. Baik, terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.